Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat berpetualangan dan budaya. Selamat datang di channel podcast kami di channel podcast kelas 9H yang akan mengajak kalian untuk menelusuri budaya-budaya di daerah Sumatera Barat. Di sini kita akan berpetualangan dari puncak gunung yang menjulang tinggi hingga dasar laut yang menyimpan pesona tersembunyi. Kita akan menelusuri sejarah yang ramah, akan bertemu masyarakat yang ramah dan akan menikmati kuliner-kuliner khas yang lezat. Siap-siap, terpesona dengan alam yang menakjubkan, budaya yang unik, dan keramahan masyarakat Sumatera Barat. Jadi jangan lupa ikuti terus perjalanan kami di podcast ini yang akan membahas daerah Sumatera Barat. Di sini kami lanjutkan untuk pembahasan kami yang mengenai daerah Sumatera Barat. Tetapi saya di sini akan membahas daerah Sumatera Barat itu tidak sendiri, tapi ditemani dengan teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi. Saya lahir di Kota Padang, tepatnya ada keluarga saya di sana. Menurut Anda, bagaimana sih asal-usulnya kota Sumatera Barat atau daerah Sumatera Barat tersebut? Kota Padang atau ibu kota Sumatera Barat memiliki sejarah yang kaya oleh kedatangan orang asing yang menetap dan membangun kota ini. Kota Padang merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Pertumbuhan pesat beberapa kawasan di Padang mendorong terbentuknya struktur kota yang kita kenal sekarang. Kota Padang terletak di pantai Pulau Sumatera di antara 0 derajat 44 dan 10835 lintang selatan serta antara 100 0,5 dan bujur timur. Luas Kota Padang adalah 6.694,96 km atau 1,65% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang dikelilingi perbukitan yang mencapai ketinggiannya sampai 1853 mdpl, lebih dari separuh wilayah berupa hutan. Nah, berarti daerah Sumatera Barat tersebut kan itu dikenal sebagai kota perbukitan karena dikelilingi bukit-bukit yang tinggi. Nah, tadi kan udah tuh asal-usulnya. Pasti ada asal-usul. Nah, terus sejarah kota Padangnya atau daerah Sumatera Baratnya itu apa aja? Kota Padang, ibu kota Sumatera Barat, memiliki sejarah yang kaya dan menarik. Perkembangan Padang tak lepas dari pengaruh kedatangan orang asing yang menetap dan membangun kota ini. Kota Padang adalah pintu gerbang barat Indonesia dari Sumatera. Pertumbuhan pesat beberapa kawasan di Padang mendorong terbentuknya struktur kota yang kita kenal sekarang. Awalnya, Kota Padang merupakan perkampungan nelayan di Muara Batang Karo. Kemudian, kota ini berkembang menjadi bandar pelabuhan yang ramai setelah masuknya Belanda di bawah bendera VOC. Hari jadi Kota Padang ditempatkan pada 17 Agustus 1669 yang merupakan hari penyerangan loji Belanda di Mutiara Padang oleh pasukan Minangkabau. Kota Padang dikelilingi perbukitan yang mencapai ketinggiannya 1853 mdpl. Lebih dari separuh wilayahnya merupakan hutan. Kota Padang memiliki banyak bangunan bersejarah yang masih berdiri tegak hingga saat ini. Nah, tadi kan asal-usul udah, terus sejarahnya udah. Nah, selanjutnya di sini ada tradisi-tradisi adat di daerah Kota Padang. Nah, kira-kira menurut Aldi sendiri tradisi daerah Kota Padang itu ada berapa sih? Untuk tradisi pasti ada banyaknya, tapi saya akan menjelaskan beberapa tradisi yang mungkin saya tahu. Yang pertama itu ada Bataga Udo-Udo. Upacara adat ini merupakan sebuah tradisi di Minangkabau saat akan membangun rumah.
nantinya masyarakat akan beramai-ramai datang ke rumah orang yang akan membangun rumah tersebut. Tujuannya yaitu untuk mempererat tali silaturahmi, karena pada tradisi ini masyarakat akan bergotong royong dalam pelaksanaan. Masyarakat bergotong royong dalam membangun rumah biasanya membawa hadiah atau buah tangan. Ada berupa seng, batu bata, pasir atau bahan-bahan bangunan lainnya, hingga berupa uang. Nominal dan besar pun tak jadi patokan, seadanya saja. Yang kedua, ada bataga penghulu. Penghulu oleh masyarakat Minangkabau adalah pemimpin kaum dan menjadi mini mama di nagarinya. Upacara bataga penghulu ini dihadiri oleh orang banyak, sebab dalam pengangkatannya tidak dapat dilakukan oleh pihak keluarga saja, namun juga harus melibatkan kerapatan adat negeri. Perihal waktu pelaksanaan upacara bataga penghulu tak memiliki jadwal yang rutin di setiap tahunnya. Yang ketiga, pacu Jawi. Tradisi pacu Jawi di Minangkabau sama artinya dengan balapan sapi. Tradisi ini digelar di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tradisi pacu Jawi ini telah ada sejak ratusan tahun lalu di Minangkabau. Hingga kini, tradisi ini dilakukan oleh para petani selepas musim panen untuk mengisi waktu luas sembari menghibur masyarakat setempat. Pada praktiknya pacu Jawi dikendari oleh joki dan dilepas tanpa lawan tanding. Yang keempat ada tabing. Tabing merupakan tradisi tahunan yang digelar oleh masyarakat Pariaman. Tradisi ini sudah ada semenjak abad ke-19 Masehi. Tradisi ini setiap tahunnya selalu meriah, lantaran ada iring-iringan berbentuk manusia dan setengah kuda yang diarak dari kota Pariaman menuju tepi pantai dan dibuang ke laut. Perayaan tabing disimbolkan sebagai peringatan atas hari wafatnya seorang cucu Nabi Muhammad SAW, yakni Husain bin Abi Thalib pada 10 Muharram. Yang kelima ada makan bajamba. Terdapat sambutan untuk makan bersama menurut adat sejumlah daerah seperti Ngeliwat atau Botram dari Sunda. Nah, di Minangkabau juga terdapat prosesi adat makan bersama, yaitu makan bajamba. Tertua adat di Minangkabau, Jalaluddin, mengingatkan makan bajamba berasal dari kota ba atau bersama ditambah jamba. Dengan begitu makanan bajamba memiliki arti di satu wadah secara bersama-sama. Kan dari namanya sendiri basamo di jamba, yang artinya itu satu wadah yang dimakan beramai-ramai. Kan namanya sendiri bersama jamba yang diartikan itu satu wadah yang dimakan beramai-ramai. Ujarnya kepada makna tradisi pria yang akrab disapa untuk Rajo Malanona Gamua, menjelaskan tadi sini mewariskan secara turun-temurun makanan bajamba sendiri. Digelar dalam rangka perhelatan adat, tetapi jika ingin dilakukan bersama keluarga sah-sah saja. Benjaboko turun tamburun, dulu datuk sering makan bajamba kok kalau ada pesta atau acara adat, tapi datuk pun ada makan bajamba bersama keluarga. Nilai-nilai yang tergandung dalam adat ini menurut Datuk Agama sendiri ialah keramahan, kebiasaan, dan adilnya dalam pembagian makanan. Selain itu, makna yang terkandung dalam yakni jika satu orang makan, maka semuanya juga harus makan. Nah, kan tadi disebutkan di tradisi adat tersebut ada makan bajamba. Nah, makan bajamba itu kan prosesi makan bersama-sama warga masyarakat tersebut. Nah, pastikan di setiap makan itu kan ada aturan-aturan. Nah, kalau boleh tahu, ada gak sih aturan-aturan dalam proses makan bajamba tersebut? Untuk aturannya pasti ada. Aturan makan bajamba, Datuk Agama menjelaskan dalam makan bajamba ada aturan-aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi, yaitu untuk perempuan duduk bersiko dan untuk laki-laki duduk bersiko. Mulai mengambil makan dan berhenti makan itu bersama. Makan hanya yang ada di hadapan kita, tidak boleh mengambil yang berada di hadapan kita.
Sebelum orang lain mulai makan dan kemudian ambil lauk yang jauh dari kita, ambil yang ada saja yang gak dapat kita. Pertama untuk perempuan seperti itu yang laki-laki itu bersila. Kedua, jangan makan duluan sebelum orang lain mulai makan, dan jangan mengambil lauk yang jauh dari kita. Ambillah saja yang ada di hadapan kita. Proses makan bajamba, Datuk Agama mengatakan dalam makan bajamba akan diawali dan diakhiri dengan rangkaian pepatah kunci yang dibacakan oleh Nyonya Mama atau tokoh adat yang ada di sana. Di awal nanti biasanya ada pepatah kunci dari Umi Mama jelasnya. Setelah itu nasi dan lauk yang ada di hadapan harus dihabiskan, tidak boleh ada yang tersisa untuk mengurangi kemubaziran. Makanan Ini saya ingin bertanya, kira-kira budaya apa saja sih yang masih dilestarikan di Kota Padang? budaya yang masih dilestarikan di Kota Padang itu ada banyak. Yang pertama itu tari piring. Tari ini merupakan salah satu tarian tradisi khas Minangkabau. Tarian ini sudah berumur ratusan tahun. Pada awalnya tarian ini dibawakan untuk mengucapkan syukur kepada para dewa karena mendapatkan hasil panen yang melimpah ruah. Ritual tersebut ditandai dengan memberikan sesaji diletakkan di atas piring. Kemudian sesaji tersebut dibawa oleh para gadis yang berpakaian bagus sembari melangkah dengan gerakan. Yang kedua ada Silek adalah seni bela diri masyarakat Minangkabau yang lebih dikenal nama silat. Pengaruh sistem matrilineal di provinsi ini menyebabkan anak laki-laki setelah akil balik harus tinggal di surau. Silek adalah salah satu dasar pendidikan penting yang harus dipelajari oleh anak laki-laki selain pendidikan agama. Silek merupakan unsur penting dalam tradisi dan adat masyarakat Minangkabau. Ada beberapa aliran silek di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Silek Kumanggo, Linata, Tuo Sitarala, Harimau, Pau, Sungai Pantai. Kan Anda orang Padang asli atau Sumatera Barat asli. Nah, pernah gak sih Anda berkunjung ke tempat-tempat wisata yang terkenal di daerah Sumatera Barat tersebut? Tentunya pernah dong, seperti yang pertama itu ada Pulau Pagar. Pulau ini merupakan salah satu destinasi wisata yang populer di Padang. Anda dapat menikmati keindahan pantainya serta berbagai aktivitas air yang menyenangkan. Yang kedua ada Pantai Air Manis. Pantai Air Manis adalah tempat wisata yang menawarkan pemandangan pantai yang indah dengan pasir putih yang lembut, cocok untuk bersantai dan menikmati keindahan alam. Yang ketiga ada Pantai Padang. Pantai ini sering dijadikan destinasi untuk menikmati matahari terbenam atau spektakuler. Selain itu, Anda juga dapat menikmati berbagai olahraga air di sekitar pantai. Yang keempat ada Padang Beach atau tapak laut. Padang Beach yang terkenal dengan kebersihan dan luasnya. Pantai ini memiliki jalur perjalanan kaki yang sering digunakan untuk berjalan atau jogging. Yang kelima ada Benteng Koteko. Benteng bersejarah ini merupakan saksi bisu dari masa lalu Padang. Pengunjung dapat menikmati pemandangan kota Padang dari atas benteng dan menjelajahi sejarah. Yang keenam ada Museum Adityawarman. Museum ini menampilkan artefak sejarah dan budaya dari Sumatera Barat. Pengunjung dapat belajar lebih dalam tentang sejarah dan kebudayaan daerah tersebut. Tanaman hutan raya Bung Hatta tempat ini cocok bagi pecinta alam keindahan serta flora dan fauna yang khas dari daerah tersebut. Dengan mengunjungi tempat-tempat tersebut, Anda dapat merasakan keindahan alam, sejarah, dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Kota Padang, Sumatera Barat. Lanjutkan. Dalam pementasan randai, pemain melakukan gerakan gelombang yang berasal dari bunga-bunga silat. Ada pula pembawa alutsista yang berbicara dengan lantang untuk menyampaikan narasi cerita serta diiringi alunan musik talempong, gendang, sarunai, saluang, puput, batang padi, besi, dan rabab. Nah, tadi kan disebutkan di budaya tersebut ada tari piring. Berarti tari piring itu sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia ya? Iya, itu sudah tersebar luas. Oke. Nah, tari piring itu kayaknya pernah ditampilkan di sekolah kita yang di SMP 171 pas lagi pentas ini ya? kalau nggak Iya. salah.
Nah, tadi kan budayanya udah. Lalu kuliner-kuliner yang berasal dari khas daerah Sumatera Barat tersebut ada apa aja sih? Untuk kuliner yang pertama pastinya rendang, yang kedua rendang lokan, yang ketiga dendeng balado, yang keempat dendeng batoko, yang kelima gulai tunjang, gulai paku, gulai toco, dan gulai itiak. Nah, selanjutnya ada alat musiknya. Alat musiknya kira-kira apa aja yang berasal dari daerah Sumatera Barat? Yang pastinya alat musiknya yang pertama darbana, talempong, aguang, serunai, dan saluan. Nah, itu tadi penjelasan seperti sejarah, asal usul, dan lain-lainnya bisa saya sampaikan tentang Sumatera Barat. Nah, itulah episode yang tadi saya bahas berdua bersama Aldi yang mengenai daerah Sumatera Barat. Semoga episode dari saya dan Aldi bermanfaat bagi kalian semua dan dapat menambah wawasan kalian semua yang mengenai daerah Sumatera Barat. Sekian dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.